Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abada. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah kita subuh kali ini masih bisa berjumpa. Ini semua adalah atas izin Allah. Dan terlebih dari sekadar berjumpa, kita kembali diperjumpakan dalam kajian. Yang kajian ini mudah-mudahan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Athaillah berkata, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya adalah orang yang menunjukkan sinar cahaya, maka begitu juga akhirnya. Maka akhirnya juga akan bercahaya. Ini bersamaan dengan kaidah sebelumnya, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, punya makna yang sama. Mana kajian kita kemarin, tanda seseorang itu akhirnya baik atau selamat ketika dari awalnya dia memang sudah kembali kepada Allah. Maka kalimat ini kalimat mempertegas kaidah yang kemarin, man asyraqat bidayatuhu. Maka ketika seseorang itu punya tanda-tanda, tapi ini bukan sekedar tanda, tapi memang punya keberhasilan tersendiri dari awalnya. Ya. Nah, maka begitu juga di akhirnya, keberhasilan itu berdasarkan sesuai dengan bagaimana bidayahnya dia untuk memulai. Ya, sebagai contoh lah, seseorang itu tidak mustahil atau tidak dinafikan dilihat bagaimana langkah awalnya. Kalau langkah awalnya baik, maka ini menjadi sebuah sinar utama bahwasanya akhirnya pun akan baik. Maka kata Syekh Ahmad Zarruq, man asyraqat bidayatuhu birruju' ilallah asyraqat nihayatuhu bil wusul ilallah. Siapa orang yang permulaannya sudah menampakkan dirinya kembali kepada Allah, maka itu tanda atau itu merupakan bukti hasil akhirnya dia tetap akan sampai kepada Allah. Jadi kalau yang kemarin itu tanda seseorang itu di ujungnya
kembali kepada Allah tuh dilihat tandanya dari awalnya, ya, dari sebelum akhirnya. Sekarang ini kalau dari awal orang itu sudah rujuk kepada Allah, maka akhirnya bukan cuma rujuk, tapi apa? Al-wusulu ilallah. Jadi kalau Pak Ari bertanya-tanya dalam hati, gimana nih supaya nyampe kepada Allah kita ini? Maka tentukan awal kita. Awal kita ini harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asyraqat bidayatuhu bi ihkami usuliha asyraqat nihayatuhu bil usuri ala majhuliha. Maksudnya apa lagi? Siapa yang permulaannya bercahaya dengan apa? Bi ihkami apa? Bi ihkami. Dengan berpegang teguh dengan usul-usul, ya, usul-usul, dasar-dasar pegangan itu kepada Allah, maka dengan kita berpegang dengan apa namanya, hal-hal yang mendasar dalam Islam, kita akan bertemu sesuatu hal yang tidak dinampakkan oleh Allah pada dasar-dasar itu. Contoh, kalau wong itu benar-benar dijago wudunya, dijago syarat sholatnya, benar-benar dijago sunnah-sunnah sholatnya. Itu kan yang nampaknya tuh, usul-usulnya tuh, ya, yang nampak tuh. Nanti ada sesuatu hal yang dirasakan oleh yang melaksanakan apa namanya, dasar-dasar ibadah ini, menemukan sesuatu yang tidak nampak di situ. Tidak nampak di situ. Kenapa? Semua orang yang sholat itu punya penemuan dewe-dewe. Punya penemuan sendiri-sendiri orang yang sholat itu. Ada yang merasakan nikmat. Ada yang merasakan apa? Apa beratnya? Ya. Ada yang merasakan, ya tidak tahu lah. Semua orang punya rasanya dewe-dewe. Nah, rasa itu sesuatu hal yang tidak diketahui. Maka supaya kita menemukan sesuatu hal yang kita tidak ketahui, semuanya harus sepakat bahwasanya dasar-dasar hukum yang Allah tentukan itu dipegang teguh dasar-dasarnya. Contoh, nak berjilbablah, tutup auratmu. Lama aku nih belum bagus akhlak aku. Pegang dulu dasar-dasarnya, pakai dulu jilbabnya, nanti kamu akan bertemu dengan sesuatu yang kata kamu tadi belum berakhlak, ya. Mak, aku nih cak mana nak sholat, hati aku sering dak khusyuk sholat. Pegang dulu sholat tuh, kaget baru dapat apa khusyuknya, gitu, ya. Makanya sholat itu kalau dak di hati wong yang tunduk, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiyin. Kalau Mang Rosik ditanya, memang apa ciri-ciri khusyuk? Ciri-ciri khusyuk pertama, 5 waktu setiap hari dia jago. Itulah wong khusyuk. Ya, aku ulangi lagi, ciri-ciri tanda yang paling zohir bagi wong yang khusyuk sholatnya bagaimana? Dia jago terus 5 ayat Allah yang ngomong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Salat itu berat kecuali bagi wong yang apa? Yang hatinya khusyuk, tunduk. Maka nengok wong tuh salatnya khusyuk atau tidak, sebelum menemukan sesuatu hal yang tidak tertengok, tengoklah dia kalau dia rajin salatnya, ya kan? Sudah itu khusyuk namanya. Mana nak dapat khusyuk yang tak tertengok? Khusyuk yang tertengok lagi tak kati. Ya. Ini Mas Erik tuh khusyuk tak sholatnya? Tengok. Allahu Akbar. Khusyuk itu. Ya. Kalau dia itu tidak khusyuk namanya. Ya, ditengok. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat. Nah, ada makna khusyuk yang lebih dari itu. Ini yang majhul. Ini yang majhul. Sayyidina Ali punya rasa dewe, Umar bin Khattab punya rasa
Dewe Sayyidina Abu Bakar punya rasa dewe. Tuh. Jadi kita ini punya rasa sendiri. Mana lah ya? Biar kita nih rajin baca Quran. Bacalah dulu. Kalau nak nunggu rajin, aku nih masih terpaksa nih apa? Baca Quran. Ya bacalah dalam terpaksa. Kaget nanti ketemu. Ya. Jadi kita itu harus megang dasar-dasar ibadah itu dipegang, dibaik-baik. Nanti baru akan dapat. Jadi Mas Yudi, jadi kalau poligami itu mana? Lakukan dulu. Kaget baru ketemu saronya. Ya. Nah, begitu. Jadi kita ini apa namanya? Dulu mungkin Pak Pendi, Mak Rosik, Wasoleaun, Ustaz Tuhar, Pahmi, ada kalanya menemukan jangankan nak sholat sunnah, nak sholat wajib apa namanya? Berat. Nah, kita tengok Ustaz Tuhar lah, waktu di Alpin. Pin, lah azan nak, kau ini masih belum sholat baik. Ya. Berarti anak yang kita didik itu belum punya nilai apa tadi? Khusyuk yang mendasar. Nah, kalau pegang khusyuknya yang mendasar, dokter Topan tidak payah nyuruh-nyuruh lagi dengan anak. Waktu azan, dia ngambil wudhu, sholat dewe. Tidak perlu lagi dokter Topan teriak-teriak. Umar, tidak perlu lagi manggil-manggil Umar. Tidak perlu lagi. Nah, jadi alhamdulillah nih. Ini yang hadir-hadir ini mudah-mudahan wong yang khusyuk-khusyuk enggak loh. Baru dengar suara Quran dikit, ya Allah, lenak subuh. Oh itu kalau tidak dimulai kemarin Bu, oleh Wak Pendi tidak dimulai. Dengar Quran tuh bukan senang, pening kepalanya. Dia masjidnya ya 10 menit sebelum azan tak berisik, itu pening gitu. Ya, pening. Maka mudah nengok uang-uang tuh cak mano dia kembali kepada Allah. Untuk kita ini nengok zohir-zohirnya. Kalau yang tersembunyi itu urusan siapa? Urusan Allah. Cuma bagi pribadi kita yang melaksanakan, nanti Pak Ari akan merasakan dewek. Ini di sini nikmatnya baca apa? La ilaha illallah. Gitu. Oh di sini uji Mas Erik, di sini nikmatnya baca subhanallah. Nah, jadi kita tidak tahu rasa kopi ini apa, aman tidak minum dulu. Aman lah minum, oh ternyata kurang gula. Ya, tuh terminum, wah salah narok nih bibit dapur nih. Masuk mecin ini bukan gula. Jadi kita tidak tahu rasanya, masya Allah. Waman asyraqat bidayatuhu bil amal ala tariqah asyraqat nihayatuhu biwuduhil haqiqah. Siapa yang bercahaya awal-awalnya bil amal ala tariqah, dengan melakukan amalan ala tariqah, dengan satu tariqah atau dengan satu cara, maka nanti di ujungnya akan bercahaya dengan apa? Biwuduhil haqiqah, dengan hakikat yang jelas. Ya, dengan hakikat yang jelas. Oke. Maksudnya apa? Hidup ini ada yang bernilai thariqah, ada yang bernilai haqiqah. Thariqah yang di sini bukan dimaksud dengan thariqah apa? Kategori tasawuf, bukan. Apa yang dimaksud dengan thariqah ini? Jadi gini, kita ambil yang bukan ibadah, bentuk ujian Allah yang lain. Pak Ari na'udzubillah kena musibah. Entah apa baik musibahnya kita tidak tahu. Contoh taruhlah jatuh dari motor. Na'udzubillah. Jatuh dari motor, kaki sakit. Ya. Nah, perintah Nabi kalau sakit apa?
berobat. Ya, kalau sakit apa? Berobat. Berobat. Dalam hati Pak Ari, apalah maksud Allah nih ya ngizinkan aku nyampak ini. Nah ini namanya kita menjalani hidup ini namanya apa? Itu namanya tori. Kage, baru nampak hakikatnya apa. Jadi torikoh dengan hakikoh. Gitu. Kage baru nampak apa nian Allah nih mewajibkan kita puasa. Ya sudah jalani dulu torikoh ini, nanti nampak apa itu hakikatnya. Nah, contoh yang paling mudah, orang yang paling melakukan apapun yang Nabi lakukan tuh, yang paling disebut as-siddiq adalah siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Abu Jahal ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini belum ketemu hakikatnya Isra Mi'raj ini apa. Ya. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar mendapat kabar dari Abu Jahal, sahabat kau lagi loh. Siapa sahabat aku yang gila? Abu Bakar. Itu Muhammad. Dia ngomong dari habis Isya sampai apa? Sampai dia dari habis Isya itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik lagi ke Mekah itu sebelum subuh, sebelum pagi. Apa kata Abu Jahal? Kau pernah kan ke Palestina, ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Berapa jauh Masjidil Aqsa? Naik kuda tercepat 1 bulan lebih waktu itu. Nah, sekarang Muhammad bilang seperti itu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia memaksa dirinya. Jangan dikira Sayyidina Abu Bakar tidak memaksa dirinya. Apa memaksa dirinya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena ini utusan Allah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Asal keluar dari mulut Nabi Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Ya, lebih dari itu aku percaya. Nah, orang yang kena musibah tadi Pak Ari, kalau memang ini izin Allah, Allah punya kehendak dari aku, jangankan cuma nyampak, tersiksa seumur hidup, aku tidak akan mundur. Nah itu loh. Kenapa? Orang yang seperti ini lagi mencari hakikat apa yang jelas, yang Allah inginkan dari aku. Ya. Jadi yang kemarin-kemarin yang kita bilang la tastaghrib wuku al-aqdar, jangan kamu aneh akan terjadi apa? Terjadi keburukan kepada diri kita. Jangan kamu aneh ketika Mang Israfil diwajibkan zakat, diwajibkan sedekah, diwajibkan ini. Ya. Itu semua atas keinginan Allah. Yang kalau kita menjalani itu, itulah yang disebut dengan apa? Thariqah. Ya. Salat nih thariqah. Puasa Ramadan ge thariqah. Zakat fitrah thariqah. Apa lagi? Haji thariqah. Nah, sekarang aku tanya, apakah semua yang balik haji mendapatkan hakikatnya? Belum tentu. Belum tentu. Apakah uang yang sholat ini sudah dapat hakikatnya? Belum tentu. Tapi walaupun kita belum tentu dapatnya, secara thariqah tetap harus dijalankan gitu loh. Tidak bisa tidak, harus dijalankan, ya. Baik. Li'anna man kana fillahi talafahu kana 'alallahi khalfahu. Li'anna man kana fillahi talafuhu wa kana 'alallahi khalafuhu. Siapa yang memang saat dia hancur itu bersama Allah, tidak usah khawatir. Nanti akan datang gantinya juga dari Allah. Ya. Oke. Mana ya nampaknya lagi nih ya. Seorang ibu tahan sampai putus-putus tulangnya.
Sampai apa? Bukan putus, sampai tahan sampai putus-putus apa? Uratnya. Itu kalau menurut logika manusia rusak enggak tuh kira-kira tuh badan tuh Pak? Rusak. Tapi demi rusaknya badan, karena rusaknya badan ini akan lahirnya manusia, yang lahirnya manusia ini perintah Allah, ini akan ada gantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ustadz, sholat, puasa, membayar nafkah untuk istri dan anak, itu ada galo gantinya dari Allah. Jangan dikira dak katik. Lebih dari itu, dikasih masalah ini, dikasih musibah ini, dikasih sesuatu hal yang kadang-kadang kita juga tidak kepengen. Itu semua di hadapan Allah ada gantinya galo-galo. Maka jangan heran berapa banyak riwayat menunjukkan, nah ya Allah, kalau aku tahu mak ini, ya, aku nanti kalau sudah di akhirat kaget, aku kalau tahu mak ini ya Allah, daripada aku merasakan nikmat, lebih baik aku merasakan apa? Sesuatu yang membuat aku derita. Tapi tidak mungkin Allah ngenjuk manusia itu derita terus. Kaki ujung-ujungnya bukan kuat, malah apa? Malah bahaya. Nah, cuma di sini berkata buat kita, jangan ragu-ragu di permulaan hidupmu, di permulaan langkahmu menuju Allah, kalau kamu mendapatkan rintangan. Siapapun yang memulainya dengan kebaikan, tidak usah khawatir. Walaupun ketika memulai kebaikan itu mungkin jatuh-jatuh, mungkin luka-luka, mungkin jatuh bangun. Kenapa? Permulaanmu inilah yang menentukan apa? Akhirnya. Nah, tapi kalau kita sudah takut jatuh, lah takut galau-galau dari awal, tidak katik penilaian dari akhir. Ya. Ada sebuah syair mengatakan, mayyazra yahsud. Siapa yang nanam, dia yang manen. Mayyazra yahsud. Siapa yang nanam, dia yang manen. Nah, panen itulah yang disebut dengan wuduhul haqiqah. Nah, Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu melihat hakikat-hakikat yang terjadi. Contoh, Nabi ketika Isra itu, Mas Erik, melihat satu kaum yazra'u fi yaumin wa yahsudu fi yaumin. Nanam hari itu, manen hari itu. Kullama hasadu, setiap kali manen, tanaman yang tadi diambil panennya tumbuh seketika. Belum selesai manen, tumbuh lagi. Siapa mereka ini, kata Nabi? Haula al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Imam Malik, orang yang berjihad di jalan Allah itu banyak. Bukan cuma di medan perang. Bangun masjid, jihad di jalan Allah. Didik anak, jihad di jalan Allah. Suami nyari nafkah yang halal, jihad di jalan Allah. Jago nafsu, syahwat, jihad di jalan Allah. Nah, kita yang melakukan thariqah-thariqah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi-Nya ini, memegang teguh pada itu namanya jihad fisabilillah. Nabi nengok hakikat itu. Oh, ini wong yang rajin sholat kayak gitu. Oh, ini wong yang berjuang melaksanakan puasa Ramadan tuh. Oh, ini wong yang nahan diri dari dosa tuh. Oh, ini. Nah, itu dia. Sampai Nabi ditemukan oleh Allah ketika Isra dan Mi'raj itu, ketika melintasi, habis melewati Dzatun Nakhlin, Madian, sebelum masuk ke Tursina, Nabi mencium aroma wangi. Aroma apa ini? Kata Jibril, ini aroma wanginya Masyitoh. Seorang istri bersama suaminya dan dua anaknya yang mati-matian memegang kalimat apa? La ilaha illallah. Itu tuh hakikat. Itu tuh hakikat. Ya.
Jadi Mang Rosik, Wak Pendi saat ini lagi sering ke masjid ini sama seperti halnya Mas Sito. Cuma al jaza min jinsil amal. Pahala itu tergantung perjuangannya. Kalau banyak, banyak. Kalau dikit, dikit. Kalau ada istilah jadilah yang dikit yang penting ikhlas. Nah, ini untuk permulaan. Jangan dipakai terus. Ini untuk permulaan. Ya, puji Mas Nata, jadilah Ustaz. Ya, walaupun dikit yang penting ikhlas. Ini untuk permulaan. Tapi pertengahan jalan terus, nambah terus, meningkat. Jangan 2.000 terus ke masjid nih, jangan. Naik dikit 5.000. Ya, 2.000 tukang parkir baik. Yang masjid nih naik terus. Kalau dokter Topan 2.000 terus, namanya tidak meningkat namanya. Tetap asyrokot bidayah. Kapan asyrokot nihayahnya? Sekarang ini kita lagi nak menuju asyrokot nihayah. Kalau asyrokot bidayah tadi, yang prinsip Pak Ari tadi, jadilah yang penting dikit ikhlas. Jangan. Itu bidayah, maksa diri. 2.000. Bidayah. Sholat tahajud 2 rakaat yang penting bangun. Itu bidayah. Harus meningkat, jangan tidak. Ya. Ini dari mulai good akhir 2 rakaat terus puji malaikat, tidak naik kelas Bapak ini. Ya, tidak naik kelas. Maka jangan heran, ya, masalah anak masih kecil dengan masalah anak sudah dewasa beda. Tapi jangan heran, siapa yang tidak maksa diri untuk jihad di jalan Allah, jangan salahkan, kaki Allah maksa dia untuk jihad. Sekarang aku suruh pilih, nak maksa diri atau Allah yang maksa. Kalau Allah yang maksa, nah ini yang berat. Dinjuknya kita musibah yang harus kita mujahadah dulu berat-berat. Nah kalau uji aku lebih baik mulai dulu mujahadah, jihad, mulai dulu maksa diri sebelum Allah yang maksa. Kalau Allah yang maksa, wah Pak Ari, berat, belum tentu sanggup gitu. Kalau Allah yang maksa, ingat Nabi Ibrahim dipaksa Allah. Apalagi Ibrahim tetangga kamu tuh. Ini Nabi Ibrahim dipaksa Allah. Disuruh mawa istrinya ke ladang tandus. Itu dipaksa oleh Allah. Nabi Muhammad lagi dipaksa oleh Allah. Nabi Ibrahim lagi dipaksa oleh Allah. Masyito lagi dipaksa oleh Allah sampai anaknya pun ikut direbus. Kira-kira Mang Israfil sanggup tidak mati dalam model direbus? Aku yakin tidak sanggup. Tahu dewek wong direbus ada yang mati langsung. Lihat ujiannya keluarga Masyito itu matinya direbus. Wong mati direbus itu sama mana? Udah kati direbus langsung apa? Mati dati. Wong direbus gelit-geliat dulu. Tapi untung karena ini wong jihad fisabilillah, sebelum masuk badannya ke dalam air, Allah cabut dulu nyawanya. Jadi satu keluarga Masyito itu tidak merasakan apa? Nah, jadi Fahmi minta kita jangan aku ngajak termasuk aku, kita jangan cuma asyrokot bidayah baik, ningkat supaya naik level sehingga apa? Mujahadah. Jadi prinsip yang tadi apa? Dikit jadilah yang penting ikhlas, itu untuk permulaan. Kalau nengoknya Mas Erik ini sudah harus naik kelas. Nah, sebelum Allah yang nyuruh naik kelas dengan paksa, maka harus naik naik kelas. Nah, oke, sebelum melanjutkan ini, Fahmi akan menyampaikan 5 perkara yang kalau 5 ini dibuat dapat 5. Ini tercatat dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur. Pertama, saya lupa nama ulama yang ngajarinnya itu, tapi ini benar ada dalam kitab Syarhus Sudur. Siapa yang kepengen
membuat dirinya atau anaknya lari dari dosa, apa yang harus dia buat? Rajin-rajin sholat duha. Talabna tarkal dzunub fawajadnahu fi sholatid duha. Siapa yang kepengen punya kekuatan untuk bisa ninggalin dosa, maka rajin-rajin sholat duha. Yang kedua, talabna dia al-kubur. Kami kepengen kubur kami terang. Fawajadnahu fi sholatil lail. Maka caranya banyak-banyak sholat malam. Jadi sekedar motivasi, Mas Erik kalau ditanya oleh bininya, nak mana kak? Aku nak nerang kubur dulu. Mana cara nerang kubur? Meli lampu. Di mana tokonya? Sholatul laili. Sholat malam. Ini yang ngajari ulama, bukan aku. Aku cuma nyampaikannya, Be. Jadi dokter sholat tahajud tadi, itu samobel lagi masang lampu kubur. Yang kaget sholat duha, itu samobae membuat keluarga kita, anak-anak kita meninggalkan dosa. Kenapa ninggalin dosa? Katanya rizki itu, sholat duha itu untuk dapat rizki. Oke. Rizki itu mana yang paling mahal? Kekuatan ninggalin dosa atau cuma kekuatan bisa belanja? Aku nak nanya anak-anak kita di sini. Kalau kita punya anak tidak nurut, degil, maksiat, nak dosa baik, itu kira-kira satu hari dia bertaubat, itu rezeki besar tak kira-kira? Itu rezeki yang paling besar karena anak kita ninggalin dosa, bukan cuma dapat nikmat dunia, tapi dapat apa? Nikmat akhir, nikmat akhirat. Ya, nikmat akhirat. Makanya sholat duha itu bukan cuma ngambil duit baik. Kita punya kekuatan untuk bisa ninggalin dosa itu ada pada sholat duha. Yang ketiga, talabna jawab mungkar dan nakir, fawajadnahu fi qiraatil Quran. Kami kaget kepengen bisa nyawab pertanyaan mungkar nakir. Di mana cara belajarnya? Banyak-banyak baca Quran. Yang kepengen, ya, apa tadi? Jawaban mungkar nakir, kisi-kisinya di mana? Banyak-banyak baca Quran. Yang keempat, kami kepengen bisa nyebrangi sirat supaya tidak ege-ege. Nyebrang itu dengan kencang, lari, bahkan secepat kilat. Dua pilihan. Puasa sama sedekah. Jangan puasa laida, sedekah ida. Nah, ini. Jadi pilihannya bagi yang kepengen kaget Mas Yudi, ida ege-ege, awas walaupun Mas Yudi ini kontraktor, lain konstruksi bangunan sirat itu beda. Dia sudah ada sinyal otomatis. Kalau yang naik ini tidak rajin sholat, malas puasa, goyang dewek. Dia sudah ada konstruksinya dewek nih. Kan main-main. Bahkan api jahanam yang di bawahnya tuh sudah tahu dia sinyalnya. Kapan yang lewat wak pendi? Tenang. Yang tadinya berasap terang. Kenapa? Yang lewat waliullah pavilion. Wah. Belakang lewatnya wak solehaun. Nah, Bang Rosik pas nata yang lewat agak gelap. Tapi kalau yang lewat nih wong dua ini, wong tiga ini, wah, hati-hati itu. Nah, kalau Bang Israfil agak goyang. Hati-hati. Woi, jangan main-main. Ini konstruksinya, masya Allah. Ya, bangunan yang hanya Allah yang bisa menciptakan bangunan itu. Lumado, kita baru bisa ada sinyal apa namanya AC, pintu, alado kan lo. Tapi di akhirat lebih hebat dari itu, ya. Belum di scan, lah ketengokan galo gawian itu, masya Allah. Nah, kepengen selamat dari sirat, dua pilihannya. Apa tadi? Puasa sama sedekah. Nah, kalau tidak puasa, sedekah. Pagi-pagi, wah, kira-kira Bang Israfil milih mana? Puasa apa sedekah? Oh,
inilah lain kendak. Ini kan urusan duha, urusan ibadah tambahan. Ya. Kalau ibadah tambahan nih lain. Contoh, yang tadi, yang menyinari kubur. Bukan cuma lampu utama, lampu hiasnya, lampu segala macamnya. Ya, sama seperti ini. Normalnya tidak nyampak bela selamat. Tapi dengan suaso sunnah, sodakoh ini tadi, dia bukan cuma selamat, tapi apa? Cepat. Jadi Mang Israfil kalau cepat pacak ngegei Ustaz Sukatno. Ayo jadi kira ya, jangan nyampak, aku nunggu di sini. Ya. Jadi kakek Mas Erik ngegei Mas Nata. Ayo sini kau ini malas puasa sunnah sama sedekah kau nih. Sini. Nah, itu. Jadi, nah yang terakhir, siapa yang kepengen? Nah ini al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Salah satu thariqahnya khalwah. Apa? Menyendiri antara kita dengan Allah. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Menyendiri itu bukan berarti terkurung, enggak. Khalwah memang menghadirkan diri hanya untuk nginget Allah. Duduk. Nah, tapi kalau para ulama memang menyediakan kamar nian, Mang. Kamar nian khusus untuk apa? Lari sejenak dari hiruk pikuk anak-anak, ya. Maka kenapa wong Islam itu hari liburnya hari Jumat? Kenapa? Sebenarnya hari Jumat itu hari khalwah. Makanya para ulama kalau diaman itu Mang Rosik itu dari pagi lah di masjid. Kenapa? Semakin pagi pahalanya unta. Agak siang dikit sapi. Ya, agak siang dikit ayam. Nah, kalau bebek tidak kata dalam hadisnya. Ayam. Oh iya, kambing dulu. Habis kambing, ayam. Aman lah khotib naik telok. Aman lah komat telok boyo. Dak teh, ini tambahan aku be. Telok boyo dak teh. Itu tambahan aku be. Tambahan aku jangan diambil. Yang dari Nabi tadi unta, sapi, kambing, ayam, telok. Nah itu yang lah mepet tuh telok itu. Nah kita ini kadang-kadang datang uang lah nak sholat. Nah dapat apa ini kira-kira? Nah ini hadis baru telok sebelah. Yo bisa jadi. Tapi hadis ini bahaya ini. Uji berdasarkan riwayat Rosik, rawahu Rosik ini wa ashabu. Wah, malah tinggal apa? Tinggal sholat bae ini mak mano ini mentelok sebelah be. Masih mending telok sebelah. Telok boyo tadi. Oh ya Allah. Nah, jadi inilah ya. Sebagai kemudian ini tambah sedikit. Ini menyelesaikan satu kaidah ini. Mangka mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti Allah buka jalan keluarnya. Nah, jalan keluar ini bukan cuma menyelesaikan masalah baik, termasuk kesulitan kita untuk menuju Allah itu dibuka oleh Allah. Ya Allah, ngapunlah. Makanya kan kemarin aku sampaikan, Imam Ghazali ditanya, "Cak mano, Syekh, aku nih apa namanya? Sholat sunnah tapi ada riyaknya, cak mana?" Terus lakukan sholat sunnah itu thariqah. Kage kamu akan dapat hakikahnya. Ya, makanya tetap bertakwa terus kepada Allah. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari yang tidak terduga. Rezeki itu bukan duit baik, tapi apa? Keimanan, keislaman, akhlak yang mulia. Hikmah. Nah ini aku tambahin sedikit. Apa hikmah itu menurut Mengali? Apa hikmah itu? Apa hikmah? Lah, apa hikmah itu? Hikmah itu kalau kata Imam Ibnu Qayyim 3. Ini ya. Pertama,
fi'lu ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Ala wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang semestinya, itu yang menjadi caranya. Yang ketiga, fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktu yang semestinya memang harus dilakukan. Oke. Ada yang semestinya dilakukan tapi tidak sesuai dengan yang semestinya dia lakukan. Contoh, Ustaz Latuhar nengok nenek-nenek di pinggir jalan. Wah, Ustaz Latuhar ini caknya nak nyebrang. Akhirnya Ustaz Latuhar ngomong, ayo nek aku seberangi. Ya, neneknya agak nolak. Ayolah nek aku bantu, tidak usah takut, aku bukan perampok. Dia yang diseberanginya, ya dak. Nah diseberangi, Ustaz Latuhar kena tabok. Pak, ngapo? Nek aku nak nyebrangi. Aku tadi capek-capek nyebrang, kau balik ke lagi. Nah ini melakukan sesuatunya yang semesti dilakukan, tapi caranya tidak benar. Mestinya nanya dulu, nenek nak kemana? Ya, ya. Nenek tadi marah, ditaboknya langsung, Pak, ngapa nih? Aku ini capek-capek nyebrang nenek. Kau tuh nak lolo. Aku lah tidak galak, kau seberangi. Aku tadi pelan-pelan nyebrang. Lah capek aku nyebrang, kau balik ke lagi. Nah, ini namanya nolong tapi tidak sesuai dengan caranya. Jadi harus 3. Salat harus dilakukan, tapi syarat salat harus dilakukan. Yang ketiga, waktunya harus tepat. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi harus tepat waktunya. Puasa wajib dilakukan, syarat-syaratnya penuhi. Apa yang terakhir tadi? Pada waktu yang tepat. Puasa Ramadan, niatnya bulan Sya'ban. Kenapa? Biar aku tidak capek lagi. Nah, tidak benar ini. Ya, maka awas, ini namanya hikmah. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, Nabi diisi hatinya dengan apa? Hikmah. Agar apa? Melakukan 3 hal. Melakukan yang semestinya, sesuai dengan cara yang semestinya, pada waktu yang semestinya. Makanya Nabi itu apa yang dilakukan tepat galau. Caranya tepat, waktunya tepat. Nah, ya. Jadi itu diantara hakikat-hakikat yang akan kita temui. Itu namanya hikmah. Kalau Mang Rosik, Wak Pendi sudah bisa mendapat hikmah, wah ini dem waliullah nian ini. Ya, waliullah nian. Ini contoh, kita punya anak. Kadang-kadang kita tuh nak didik anak supaya cepet, be. Sekali nasihat langsung jadi. Nah, ini namanya idak hikmah ini namanya. Kenapa? Idak fil waqtil ladzi yanbaghi. Waktunya sekarang waktu proses. Uang waktu ngajar anaknya itu proses. Proses apa? Proses dirinya dan prosesnya apa? Proses anaknya. Yang paling penting waktu kita didik anak kita tuh, siapa dulu yang berproses? Kita dulu yang berproses. Dengan kita berproses, maka anak pun akan berproses. Nah, inilah dulu yang dapat saya sampaikan. Ini masih banyak nasihatnya. Insya Allah besok nasihat ulama ini kita baca. Ya. Tapi yang penting, Pak Ari, sekarang asyraqat bidayah. Nanti jangan lupa, asyraqat nihayah. Nah, untuk menuju asyraqat nihayah, naik, sampai bertemu dengan apa? Wuduhul haqiqah. Bertemu dengan hakikat yang sesungguhnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kita baca doa dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, ya Allah, terutama dosa-dosa kami merasa berat melaksanakan ibadah kepadamu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang kepengen segera ketemu dengan hakikah. Padahal waktunya saat ini kami masih dalam berbentuk thariqah, ya Allah. Sabarkan kami dalam perjalanan kami ini, sampai Engkau hadiahkan kepada kami hakikat dan penampakan yang sejati, ya Rahman, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes dulu, tahan lagi.